Anak sebagai generasi penerus bangsa berperan aktif dalam kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pencegahan kenakalan anak dan remaja serta memberikan perlindungan kepada anak dalam upaya menciptakan rasa aman menjadi salah satu fokus kerja Kepolisian Republik Indonesia. Tugas ini menjadi bagian dari Satuan Direktorat Pembinaan Masyarakat yang tersebar di seluruh Polda di Indonesia atau dikenal dengan Ditbinmas, seperti yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda Metro Jaya. Dalam kesehariannya, Ditbinmas PMJ kerap memberikan pelayanan penyuluhan dan pencegahan dari ancaman kenakalan remaja yang timbul di wilayah Polda Metro Jaya. Tentunya komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol Karyoto, bahwa seluruh jajaran Polda Metro Jaya itu harus menjadi Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Peran polisi ada 3 Mas di Undang-Undang Kepolisian itu. Yang pertama, pemelihara Kamtibmas. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Nah, sangat penting tentunya ya, pemberian penanaman disiplin dan edukasi oleh Polri itu sangat penting. Ini dilakukan setiap hari oleh rekan-rekan kami di jajaran Binmas ya, baik itu Direktorat Binmas, di tingkat Polres ada Satbinmas, dan di tingkat Polsek ada unit Binmas. Dan yang lebih penting adalah ada Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu adalah bintara pengemban fungsi Kamtibmas di tingkat kelurahan atau desa. Babin Kamtibmas ini tidak bekerja sendiri, mereka harus sinergi dengan Babinsa dan juga kepala desa atau lurah. Mereka lah yang setiap saat melakukan pembinaan, penanaman disiplin, melakukan problem solving, berkomunikasi dengan warga, door to door, antara lain menanamkan kedisiplinan kepada anak. Penyuluhan Binmas itu sangat penting sekali, Mas, ya. Karena bagaimana kami dapat melakukan pencegahan kejahatan melalui kegiatan-kegiatan penangkalan atau preemptif, itu adalah tindakan yang mulia. Ini yang senantiasa ditekankan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Mereka harus turun ke masyarakat melakukan edukasi, ya, mengingatkan, mengkampanyekan pencegahan kejahatan. Jadi cara berpikirnya bahwa kejahatan itu adalah akibat dari adanya niat dan kesempatan. Para pelaku kejahatan yang berangkat dari rumah, dia punya niat untuk melakukan kejahatan, tetapi apabila tidak bertemu dengan kesempatan, maka kejahatan tidak akan terjadi. Nah, kami setiap hari, setiap saat, khususnya jajaran Binmas itu melakukan kampanye pencegahan kejahatan untuk membangun sistem pencegahan kejahatan untuk menghilangkan kesempatan para pelaku untuk melakukan pencegahan kejahatan. Penyuluhan serta pembinaan anak dan remaja merupakan langkah preemptif kepolisian dalam upaya pencegahan kenakalan hingga kekerasan pada anak, mulai dari anak usia dini hingga siswa SMA, menjadi target utama pembinaan Ditbinmas Polda Metro Jaya. Bimbingan masyarakat itu adalah fungsi preemptif di kepolisian, salah satu fungsi yang memang dikedepankan di kepolisian. Preemptif itu bagaimana hatinya kita ambil, the winning heart of the people. Kita ambil hatinya supaya hilang niatnya untuk berbuat suatu kejahatan. Dan juga kita mencoba menghimbau, memberikan bimbingan pada masyarakat agar masyarakat tertib, disiplin, taat aturan, sehingga tentunya kalau masyarakat saling mengingatkan, memberikan kepedulian sosial terhadap lingkungannya, insya Allah lingkungan tersebut akan aman. Jadi kami sampaikan bahwa banyak sekali tugas Binmas dalam rangka untuk membina, khususnya adik-adik generasi muda, usia dini, mulai SD, bahkan sampai usia dini. Mulai TK kita tanamkan kedisiplinan. Nah, khususnya adik-adik kita yang di sekolah SMP, SMA, itu banyak kegiatan yang kita berikan pada mereka. Salah satunya, kita menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah. Setiap 1 minggu sekali. Bukan hanya Binmas,
tapi kita libatkan seluruh fungsi kepolisian, anggota lalu lintas, anggota reserse, anggota intel, sesuai dengan bidang masing-masing. Itu menjadi grup untuk menyampaikan nasihat-nasihat tentang bahaya tawuran, narkoba, dan sebagainya. Dan juga kegiatan lainnya ada lomba-lomba. Kemarin Hut Bayangkara kita adakan lomba dai cilik, kemudian lomba lain juga dilakukan fungsi kepolisian. Khususnya dai cilik ini kita mengangkat tema-tema itu tadi, bagaimana menjadi generasi muda yang baik, tidak terlibat tawuran, tidak terlibat bahaya narkoba, dan sebagainya. Dan juga kegiatan-kegiatan lain tentunya yang sering kita laksanakan adalah mendatangi tadi, melibatkan Babin Kamtibmas untuk supaya lebih dekat dengan khususnya ada di generasi muda ini, di basis komunitas di masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan di sekolah, Polri menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta kemanusiaan kepada seluruh siswa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran anak dan remaja tentang bahaya dari kenakalan, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba untuk masa depan mereka. Tak hanya itu, Polri melalui Ditbinmas pun membangun sinergi antara pihak kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mencegah kenakalan dan kekerasan pada anak. Hal ini menjadi bagian dari tugas utama Polri sebagai pelindung, pengayom, dan melayani masyarakat. Berbagai metode dilakukan oleh Ditbinmas Polda Metro Jaya untuk memberikan edukasi serta perlindungan kepada anak-anak agar tercegah dari kekerasan dan kenakalan anak. Salah satunya melalui kegiatan kerohanian, seperti yang dilakukan Babin Kamtibmas di Polsek Koja Jakarta Utara, Aibda Aminuddin. Aibda Aminuddin melakukan inisiatif membuat pengajian untuk anak-anak di wilayah padat penduduk sebagai langkah preemptif pada kenakalan remaja. Kegiatan ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan masyarakat sekitar hingga perangkat desa dan tokoh agama setempat yang membantu Polri untuk menjalankannya. Salah satu metode kita laksanakan ada 3, jadi melalui pendidikan, kesenian, dan kerohanian. Nah, kerohanian salah satunya yang dilaksanakan oleh Pak Aminuddin dengan belajar mengaji. Dan kita prioritaskan pada anak-anak yang kaum duafa dan di Islam area. Beliau selain juga menyiapkan juga datang ke beberapa wilayah Islam area. Harapan kami tentunya, kami kan tidak bisa untuk sendirian ya. Nah, ini tentu perlu keterlibatan semua pihak. Dan tentunya kita harapkan adik-adik kita, generasi muda, ini harus memiliki daya juang, cinta tanah air. Yang terakhir tentunya tingkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing ya, dan harus berbakti pada orang tua. Itu hormat pada orang tua, itu salah satu yang terakhir. Kalau tanpa orang tua, apalagi ibu ya, jadi adik kita harus selalu hormat dengan ibu. Kalau tidak lupa dengan ibu ya sudahlah, lupa dengan semuanya. Daerah Koja Jakarta Utara adalah salah satu daerah padat penduduk di Jakarta. Permasalahan ekonomi, pendidikan, dan kekerasan adalah ancaman terbesar di wilayah padat penduduk. Oleh karena itu, Polri fokus melakukan pendekatan preemptif kepada masyarakat sebagai upaya memberikan jaminan rasa aman, khususnya kepada anak-anak. Memang model pemolisian saat ini kita merasakan pemolisian yang sangat berbeda, yang berfokus pada hulu. Kalau kita mengenal ada hilirisasi, maka di pemolisian juga bisa dikatakan sebagai sistem hilirisasi. Jadi kita bermain di hulu, di mana kita mengelola ekosistem masyarakat menjadi habitat anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Nah, kasus-kasus anak di Jakarta Utara ini juga cukup membuat kita harus berpikir lebih terkonsentrasi pada aspek pembinaan anak, yaitu yang pertama biasanya yang terjadi adalah seperti tawuran, lalu narkoba, bullying,
lalu kasus-kasus yang melibatkan, yang menjadikan anak sebagai korban juga, lalu yang sekarang marak juga melalui media sosial, itu juga menjadi kasus yang cukup menarik. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita melakukan pendekatan terhadap anak itu sendiri. Yang pertama, tidak hanya anak yang kita lakukan pendekatan, tapi kita mengenal ada 3 tipologi pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tersier, kemudian pendekatan sekunder, dan pendekatan primer. Kita awali dari pendekatan primer. Pendekatan primer adalah melakukan pendekatan pada anak dan lingkungannya, ya, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat dia tinggal, bermain, untuk membangun sebuah ekosistem yang layak untuk tumbuh kembangnya anak. Nah, ini dilakukan oleh Babin Kamtibmas, yaitu melakukan penguatan keluarga dan ekosistemnya, misalnya seperti yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas di Koja, Pak Aminuddin, yang melakukan membangun ekosistem anak tumbuh kembang ini dengan cara membuat sebuah kegiatan pengajian. Ini adalah penanaman ideologis yang sangat kuat dan pasti akan berdampak pada tumbuh kembang anak selanjutnya. Dan dia akan terhindar dari persoalan-persoalan sosial, kemudian persoalan-persoalan kriminal. Pola-pola yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas memang kita akan upgrade terus untuk dilembagakan gitu ya. Jadi tidak hanya pendekatan personal antara Babin Kamtibmas dengan masyarakat secara individual atau kelompok kecil, tetapi akan kita lembagakan menjadi sebuah cara bertindak yang institusional. Ya, standar minimal Babin Kamtibmas untuk melakukan pendekatan secara humanis, ideologis, itu menjadi dasar yang utama. Tidak berbeda dengan wilayah Koja, upaya pencegahan kenakalan anak-anak pun dilakukan oleh Babin Kamtibmas wilayah Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aibda Beni, Babin Kamtibmas Kampung Bali, memilih metode pendidikan sebagai langkah pencegahan kenakalan anak sejak usia dini, yakni dengan menjadi pengajar di PAUD Kejora Saidah, Tanah Abang. Kami di sini mengajar kurikulum kebangsaan. Kebangsaan itu materinya adalah mengajarkan Pancasila, pengenalan lagu-lagu kebangsaan, serta tentang Undang-Undang Dasar dan Kebhinneka Tunggal-Ikaan. Sesuai fungsi kami sebagai Babin Kamtibmas, pembina Kamtibmas di Kelurahan Kampung Bali, Pak. Kami di sini berfungsi menumbuhkan citra rasa perpolisian kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak, sehingga di usia dini mereka sudah mengenal fungsi Polri, dan kami menanamkan kepada mereka bahwa keamanan bersama itu dimulai dari diri kita masing-masing, terutama di usia dini. Setiap anak Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dalam proses tumbuh kembangnya. Hal ini yang juga menjadi fokus utama Polres Metro Jakarta Pusat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada anak tidak akan bisa berjalan baik tanpa dukungan dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama dengan melibatkan stakeholder dan organisasi masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Sebagaimana kita pahami, memang wilayah Jakarta Pusat ini menjadi sentra dari berbagai kegiatan masyarakat, baik itu pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan juga beberapa daerah-daerah perumahan, pemukiman masyarakat dari skala yang elit gitu ya, sampai juga di area-area yang slum atau daerah-daerah urban. Dan memang tentunya berbagai permasalahan sosial itu muncul, termasuk diantara adalah terkait dengan kenakalan remaja. Pada dasarnya kegiatan kepolisian yang kami laksanakan meliputi 3 hal, yaitu baik preemptif, berupa himbauan-himbauan, preventif, berupa patroli-patroli yang kita tingkatkan eskalasinya, hingga penegakan hukum apabila memang perlu kami lakukan. Khususnya terkait dengan upaya-upaya pembinaan kepada anak-anak, memang kami mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat, tempat berkumpulnya anak-anak, ya, remaja-remaja, sehingga kami juga melakukan himbauan dengan berjalan kaki, menghimbau agar anak-anak di bawah usia 18 tahun itu pada pukul 11 malam sudah kita bisa pulangkan.
Dan pada area-area yang pemukiman padat, kami berkoordinasi dengan FKDM, kemudian juga dengan ketua RT, ketua RW, apabila memang ada anak-anak yang menurut saya memiliki energi berlebih, tentunya dengan pendekatan tersebut, kami berusaha agar playground bagi para bandar, pengedar itu tidak menyentuh kepada anak-anak. Sehingga patroli logis yang kami lakukan oleh unit Bimas pada Selam Area dengan stakeholder RT, RW, Siskamling, semuanya kami libatkan secara intensif. Selain penyuluhan dengan metode pendidikan dan pendekatan agama, juga ada metode pendekatan lain yang dilakukan Polri. Salah satunya yang dilakukan Binmas Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Binmas Johar Baru melakukan penyuluhan dengan patroli bermotor dan menelusuri wilayah padat penduduk rawan tawuran. Tak hanya itu, Polri pun melakukan kolaborasi dengan komunitas sanggar seni teater untuk memberikan ruang bagi anak-anak muda agar lebih banyak melakukan aktivitas positif di wilayahnya. Peringatan Hari Anak Nasional yang berlangsung 23 Juli kemarin menjadi bagian dari fokus utama Polri. Karena anak-anak adalah aset berharga bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dan rasa aman untuk dapat menjadi pribadi yang baik. Membentuk karakter anak yang mencintai budaya negeri adalah salah satu metode yang diterapkan oleh Babin Kamtibmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Ia adalah Aibtu Agus Subekti, Babin Kamtibmas yang memberikan pelatihan kesenian reog Ponorogo di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara. Untuk sekolah SMP 261 Muara Angke kurang lebih sekitar setengah tahun. Setengah tahun atau 8 bulan yang lalu saya melestarikan reog Ponorogo di wilayah pesisir kota Jakarta Utara, wilayah Muara Angke. Dampak positifnya adalah pertama mereka kita kenalkan dengan budaya yang kita miliki. Agar dia tidak mencintai atau menyukai budaya asing ya. Yang jelas budaya kita yang ada di Indonesia ini banyak budaya-budaya yang mengandung norma-norma etika, attitude. Mereka sangat antusias dan setelah mereka mempelajari kesenian reog Ponorogo, otomatis karakter mereka akan terbentuk dengan budaya ketimuran itu tadi. Sopan santun, unggah-ungguh, toto kromo. Dengan jalan kesenian, pertama mereka punya rasa bangga terhadap kesenian yang dia miliki dan bisa merubah dalam hal segi apapun, dari kenakalan remaja, misalkan penyalahgunaan narkoba, itu sangat penting sekali ya untuk anak-anak kita. Metode pendekatan dengan masyarakat melalui unsur budaya pun dilakukan oleh Paguyuban Bayangkara Betawi. Paguyuban ini beranggotakan berbagai jajaran anggota kepolisian yang peduli terhadap kebudayaan Betawi dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kebudayaan Betawi kepada generasi penerus bangsa. Tujuannya yaitu untuk menjalin silaturahmi ya, polisi-polisi yang berasal dari Betawi gitu ya, agar ada persatuan dan kesatuan dan tidak mengkotak-kotakan suku gitu kan, sehingga kita ada guyub setiap bulannya, ada pengajian seperti itu. Ya, untuk kegiatan kita rutin pengajian ya tiap bulan, perkumpulan daripada PBB ini untuk melakukan pengajian bulanan. Kemudian juga santunan, ya santunan kepada
anak yatim, pembinaan. Di bidang seninya kita ada pelatihan beksi, ya, membina kepada pemuda-pemudi, ya, untuk latihan beksi. Juga ada sanggar lenong kita, ya, sanggar lenong dari Paguyuban Bayangkara Betawi. Kenakalan remaja masih sering kali terjadi di wilayah Polda Metro Jaya, sehingga langkah preventif pun diambil oleh Satuan Samapta Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan masyarakat. Seperti yang dilakukan Polres Metro Jakarta Barat, Satuan Samapta Polres Jakarta Barat bekerja sama dengan Zafira Nurul Hikmah, seorang influencer yang mendukung kegiatan kepolisian dalam aksi pencegahan kenakalan remaja. Vira pertama kali itu sejak 2019 gitu. Jadi awalnya itu Vira penasaran. Penasaran itu karena ngelihat polisi yang di TV kan nangkap mulu nih. Itu tuh settingan nggak sih sebenarnya? Yang kedua itu penasarannya kenapa banyak masyarakat yang benci sama polisi. Itu akhirnya Vira memberanikan diri buat main ke Polres. Waktu itu ketemu salah satu polisi, 5 kali Vira ke Polres, 4 kalinya nggak ketemu, sekalinya baru ketemu pas ke-5 kalinya. Akhirnya Vira nanya pertanyaan yang sama, apa sebenarnya Bapak tuh settingan nggak sih nangkep-nangkep kayak gini? Bapak itu nggak jawab. Tapi langsung bilang, nanti malam Sabtu kamu ikut lagi ya gitu. Lo mau ngapain Pak? Kan setahu Vira kan sipil itu kan nggak boleh ikut kan. Nah abis itu dia bilang, kamu ikut patroli biar kamu tahu. Emang boleh Pak? Boleh. Gitu. Akhirnya kita malam Sabtu tuh balik lagi. Pertama kali itu baru pertama kali ikut patroli, keluar dari Polres, akhirnya Bapak itu meriksa masyarakat yang lagi di jalan. Lagi kendaraan motor, akhirnya nemu waktu itu ganja. Itu dari situ dan sampai sekarang benar-benar real, nggak settingan. Itu sih. Memberikan perlindungan dan rasa aman sekaligus wadah positif bagi setiap anak menjadi komitmen yang selalu terpatri dalam diri setiap anggota Polda Metro Jaya. Kolaborasi interprofesi, kemudian rumah aman, pemenuhan hak anak sebagai korban kejahatan, pemenuhan hak dan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, ini juga terus menjadi concern dan komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman yang terbaik dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami siap dan ada 24 jam untuk melayani masyarakat.